Terlepas dari keputusan Donald Trump untuk memperketat blokade terhadap Iran dengan harapan memaksa rezim di Teheran menyerah, ternyata Iran sudah belajar bagaimana mengakali blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Selain itu, menurut para analis, Iran masih memiliki banyak kartu as di tangannya untuk menghindari penghentian produksi minyak akibat blokade Amerika. Dan apa sebenarnya kartu as tersebut dan apakah blokade Donald Trump benar-benar akan berhasil? Semua itu akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun dari Anda. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, saya mulai dengan mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak puas dengan tawaran damai dari Teheran, menganggap bahwa institusi negara Iran sudah hancur dan mengatakan bahwa rezim sedang mencari siapa yang akan ditempatkan di posisi kepemimpinan. Katanya untuk jabatan itu, bahkan orang-orang pintar pun sudah tidak ada lagi yang tersisa. Selain itu, Trump meramalkan kehancuran rezim tersebut karena akibat blokade, Iran sudah tidak bisa lagi mengekstraksi minyak sebab tidak ada tempat untuk menyimpannya. Nah, setidaknya itulah kata-kata Donald Trump dan sekarang kita akan mencari tahu apakah ada kebenaran di dalamnya. Pada saat yang sama, dalam rencana yang disampaikan melalui perantara Pakistan, Iran menawarkan kepada Amerika Serikat untuk terlebih dahulu menyepakati gencatan senjata dan melanjutkan kembali transportasi serta pelayaran kapal dari Teluk Persia. Sementara isu program nuklir Iran untuk sementara ditunda. Tentu saja hal ini tidak memuaskan Washington dan Iran untuk saat ini belum terburu-buru untuk menyerah. Dan pada hari Selasa, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengatakan bahwa Republik Islam tidak menganggap perang ini telah berakhir. Namun, Trump menanggapi dengan mengatakan bahwa pihak Iran seolah-olah memohon kepada Amerika Serikat untuk mencabut blokade laut terhadap mereka, terutama di pelabuhan laut. Kutipan, Iran baru saja memberitahu kami bahwa mereka berada dalam keadaan seperti koloni. Mereka ingin meminta agar kami segera membuka Selat Hormuz, sementara mereka mencoba memperbaiki situasi dengan kepemimpinan mereka, yang saya yakin mereka mampu melakukannya. Namun di tengah situasi ini, juru bicara pemerintah Iran Fatimeh Mahajarani menyatakan bahwa Teheran sudah menggunakan koridor perdagangan utara, timur, dan barat untuk menetralkan dampak blokade. Maksudnya, dengarkan ya, tentu saja Selat Hormuz diblokir, tapi kami sudah punya jalur alternatif. Tapi itu belum semuanya. Menurut para analis, Iran masih punya banyak kartu as untuk menghindari penghentian produksi minyak akibat blokade Amerika. Setidaknya untuk saat ini. Dan untuk saat ini, kalau boleh saya bilang sebelumnya, bisa berlangsung selama 2,5 bulan. Perlu dipahami bahwa Trump bertaruh pada blokade ini bukan tanpa alasan. Minyak adalah dasar ekonomi Iran, dan Presiden Trump berharap bahwa pemblokiran ekspor, yang tentu saja pada akhirnya akan menyebabkan penghentian produksi, akan memaksa Iran untuk membuat konsesi. Namun, Iran memiliki fasilitas penyimpanan tambahan dan Iran juga mencoba untuk melewatkan beberapa kapal tanker kosong melalui blokade untuk menyimpan minyak di tengah blokade. Jadi, mungkin Iran masih bisa bertahan menghadapi tekanan ini untuk beberapa waktu. Artinya, untuk saat ini, Iran masih memiliki tempat untuk menyimpan minyaknya. Dan kondisi infrastruktur minyak Iran seperti ini bisa memengaruhi strategi rezim. Karena situasinya buntu. Situasi serupa di Selat Hormuz justru menciptakan masalah politik bukan untuk Iran, melainkan untuk Donald Trump. Ide Iran adalah untuk sekedar menunggu masalah Donald Trump berlalu, meskipun harus merugi. Artinya, mereka paham bahwa ya, ini memang masalah. Produksi bisa sangat berkurang, ekspor tidak ada, atau lebih tepatnya ada, tapi tidak dalam jumlah yang besar. Ini memang masalah, tapi bagi Donald Trump juga masalah. Jadi di sini siapa yang akan mengalah duluan? Dan di sini para analis mengingatkan bahwa Iran punya pengalaman dalam membuat cadangan minyak selama krisis COVID-19. Selain itu, perlu diperhatikan juga ketersediaan lahan kosong di fasilitas lain, serta upaya perluasan tempat penyimpanan dan ekspor alternatif selama 10 tahun terakhir. Dan disinilah teman-teman semua hal yang paling menarik mulai terjadi. Saya ingatkan, pada pertengahan April saat blokade dimulai, Gedung Putih menyatakan bahwa Iran hanya memiliki cukup cadangan untuk mempertahankan produksi selama 2 minggu saja. Jadi katanya mereka hanya bisa memproduksi minyak selama 2 minggu lagi. Setelah itu selesai, hancur. Saat itu, Trump mencoba mengusulkan gencatan senjata selama 2 minggu. Jadi katanya untuk apa terus membombardir? Karena dalam 2 minggu itu, Iran tidak akan punya tempat lagi untuk menyimpan minyaknya. Dan mereka akan menyerah begitu saja.
Pada 27 April, Donald Trump menyatakan bahwa pipa minyak Iran mungkin tidak akan mampu menahan tekanan jika negara itu terus tidak mengekspor bahan bakar. Dan pipa-pipa itu bisa saja meledak. Berikut kutipan dari Trump. Jika karena suatu alasan apapun, jalur ini ditutup karena Anda tidak bisa lagi menampung minyak di kontainer atau kapal, maka yang terjadi adalah jalur itu akan meledak dari dalam. Jika sesuatu terjadi, jalur itu akan langsung meledak. Katanya, Iran hanya punya sekitar 3 hari sebelum hal itu terjadi. Dia mengatakan itu pada pagi hari tanggal 27 April. Nah, besok tanggal 30 April dan batas waktunya akan habis. Dan menurut prediksi Trump, pipa minyak di Iran seharusnya meledak karena tekanan. Tapi sepertinya prediksinya tidak terbukti. Sampai sekarang belum ada yang meledak di sana. Hari ini para ahli menyatakan bahwa Iran mampu menghentikan produksi minyak tanpa penurunan tekanan yang katastrofik di ladang minyak. Mereka juga menyatakan bahwa Korps Pengawal Revolusi Islam yang berpengaruh memiliki sumber pendapatan lain seperti kontrak. Oleh karena itu, bahkan jika blokade Amerika Serikat benar-benar berhasil, yang penting saat ini tampaknya tidak demikian. Korps Pengawal Revolusi Islam akan dapat mengandalkan alternatif-alternatif ini untuk memastikan pembayaran gaji kepada pasukannya dan mempertahankan posisinya di Iran. Ini sangat penting dan itu sudah cukup. Sekarang mari kita sedikit belajar matematika. Menurut data dari perusahaan Vortex yang bergerak di bidang pemantauan dan analisis pasar komoditas, per 20 April Iran memiliki 20 kapal tanker super besar untuk mengangkut minyak mentah. Kapal-kapal ini masing-masing berkapasitas 2 juta barel. Iran dapat dengan mudah mengalihkan fungsi kapal-kapal ini untuk digunakan sebagai penyimpanan terapung dan terus memproduksi minyak selama sekitar 2 bulan sebelum Iran harus mengurangi produksi minyaknya. Selain itu, perusahaan Vortex juga menghitung bahwa pada saat itu Iran memiliki fasilitas penyimpanan di darat yang masih kosong, setara dengan sekitar 3 minggu produksi minyak. Pada akhirnya, kita memiliki setidaknya 2,5 bulan produksi tanpa bencana. Bahkan saat diblokade, bahkan ketika ekspor benar-benar dihentikan, Iran masih memiliki tempat untuk menyimpan minyaknya. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa penghentian produksi sudah dimulai. Ia menyebut blokade tersebut sebagai pukulan ganda jika digabungkan dengan sanksi. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, Scott Bessent yang sama juga pernah menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah lagi memperpanjang pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia. Namun pada akhirnya mereka memperpanjangnya lagi selama sebulan hingga 16 Mei. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.